Oke, selamat datang di Pak D Custom. Kali ini saya mau mereview CDI Racing merek BRT yang tipe TR Tune Up Racing, karena ini kan sudah up, jadi saya mau yang tune up sama racing. Soalnya kan ya sesuai kebutuhan aja. Sudah up, masa pakai yang ST, kan standar sama apa artinya, tuning tune up kalau nggak salah ya, tune up. Jadi kalau ini kan mau yang sedang apa racing, jadi tengah-tengah lah ini. Oke, untuk pembahasannya langsung saja. Awalnya saya nggak niat untuk ganti CDI, tetapi karena CDI bawaan saya ini mulai error, terus saya coba belikan yang ini, merek biasa lah, merek tiruan imitasi. Itu nggak enak, pengapiannya beda, susah nyala tapi enak di motor beda. Kalau sama aslinya kan udah error, jadi kayak berbet gitu. Kalau pakai yang ini enak, los pengapiannya. Jadi kalau yang standar itu kalau di speedometer ini 9 udah limit. Kalau yang pakai yang imitasi ini agak bisa katakan agak panjang dikit, tapi dikit banget. Mungkin selisihnya cuma 9.500 rpm lah, atau 10.000 udah limit. Kalau yang ini panjang banget, bahkan saya juga nggak berani buat mentokin. Jadi nggak buat limit berapa ribu, saya belum tahu, nggak berani soalnya. Ini tinggi banget untuk yang tipe T, apalagi yang tipe R. Kalau tipe R mungkin bisa 13.000 mungkin ya, saya juga nggak berani. Takut jebol ya. Nih, ini juga dual band, jadi ini dua kurva pengapian. Jadi yang T ini enak untuk, atau tune up kalau nggak salah ya, itu untuk motor bore up itu enak banget. Atasnya dapet, bawahnya dapet, limitnya juga panjang. Kalau R, kurva pengapiannya lebih maju lagi, jadi untuk pengapiannya itu lebih besar. Dan pastinya mungkin saya juga nggak berani mentokin. Untuk limitnya jauh lebih tinggi daripada yang T. Nah, untuk kelengkapannya kita juga dapat apa? Kita cuma dapat CDI saja, tapi CDI-nya ini bisa diubah untuk tipe T dan R seperti yang saya katakan tadi. Tapi ini harus ada tambahan lagi. Tambahannya apa saja? Langsung kita bahas sekarang. Nah, untuk dual bandnya itu ada soketnya sendiri seperti ini. Nah, ini dari VRT-nya buat ngaktifin tipe R atau T. Kalau soketnya lepas gini itu T. Jadi mode kalau di sini paling standar lah, katakanlah mode tune up atau apalah. Nah, sama BRT-nya sendiri di dalam kemasannya disediakan soket untuk jumper modenya. Bentar, saya ambil dulu. Nah, jadi soket ini fungsinya untuk menjumper kabel yang ini tadi. Kalau kita masukkan sini, tek, jadi mode R atau racing. Oke, jadi intinya itu tinggal jumper aja, tapi ini asli dari BRT-nya. Oke, jadi ciri-cirinya gimana kalau mode R? Sebentar ya, ini saya coba nyalakan dulu. Nah, kalau mode T itu nyalanya merah ya. Kalau mode T itu nyalanya merah, itu mati. Nah, kalau kita pakai alat jumper ini, kita masukkan sebentar.
Nah, nyala warna orange tandanya. Nah, ini kan. Nah, tandanya ini masuk mode R. Oke. Kalau gini kita copot, lepas. Nah, agak susah. Nah, mati kan. Jadi kembali ke mode T lagi. Oke. Tapi saya tahu kalian pasti pikir kalau pakai soket gini itu ribetnya minta ampun. Kenapa? Ya kalau kalian di jalan misal lagi santai kan pakai T. Kalau kepengen ngebut banget, misal ya nyalip truk lah katakanlah, di Pantura kan truknya kencang-kencang tuh. Nah, kalian nyalip tapi masih kurang powernya, pakai R gini enak. Cuma ribetnya kalau pakai soket gini, kalian harus bongkar pasang soketnya. Nah, solusinya gimana? Pakai saklar seperti ini. Nah, saklar biasa seperti ini, sama kita belikan soket lagi. Nah, kita belikan soket lagi. Nah, kita belikan soket yang seperti ini nih, mirip, kalau nggak salah mirip punya starternya Supra kalau nggak salah ya. Kita belikan yang gini. Kalian ke toko order di Laca, bilang cari soket yang mirip ini, gitu aja kalau cari. Terus nanti kalian beli saklar kayak gini. Sebenarnya di PRT-nya juga ada, tapi dijual terpisah ya. Nah, ini lebih enak. Misal kita di jalan mau mode R, jadi lebih praktis. Kita tinggal tekan tek, gini aja udah masuk mode R. Kita kembalikan lagi ke T. Jadi nggak perlu bongkar pasang lagi. Oke. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengubah kurva pengapiannya. Oke. Ini juga bisa dibuat pas jalan, tapi kalau bisa pas low RPM atau idle. Kalau pas kecepatan tinggi takutnya error ya. Oke. Nah, dari soket tadi langsung kita sambung saja ke kabel yang kabel yang ini. Sebentar. Nah, kita sambung ke kabel yang ini. Oke. Nah, jadi ini kan mode T ya. Kalau kita tekan di sini, nah, langsung ke mode R. Jadi kita nggak perlu buat bongkar pasang lagi. Oke. Nah, untuk performa saya rasa enak banget pakai CD ini. Cuma kekurangannya satu, menurut saya mahal. Ya, harga 700-an buat CD itu. Kalau saya buat beli katakanlah di mesin itu piston aja cuma 300. Lah, piston aja cuma 300. Kita beli noken as 200. Nah, piston sama noken as aja 500 lebih dikit. Lah, ini 700. Menurut saya cukup mahal sih. Menurut saya, nggak tahu kalian yang uangnya banyak ya. Tapi kalau menurut saya itu cukup mahal. Tapi worth it banget pakai ini. Oke. Mungkin sekian video kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pada Custom. Terima kasih. Oh iya, untuk pemasangannya ini PNP ya. Jadi soketnya tinggal colok-colok aja.